Terkesan dengan pemain muda Indonesia, pelatih Kurasyao beri saran jitu. Dalam kepulangannya usai menjalani FIFA Matchday di Indonesia, pelatih Kurasyao mengungkapkan kesannya selama menghadapi skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, laga tersebut tergolong sulit bagi skuad Garuda. Pasalnya, ranking FIFA Timnas Indonesia terpaut jauh dari Kurasyao. Hal itu menunjukkan skuad Garuda kalah kelas dibandingkan tim lawan. Indonesia hanya berada di posisi ke-155, sedangkan Kurasyao menempati posisi ke-84. Namun demikian, hasil di lapangan menunjukkan kejutan dengan mampu 2 kali mengalahkan negara asal Amerika Selatan tersebut. Performa Timnas Indonesia begitu impresif di kedua laga tersebut. Menariknya, skuad Garuda diisi oleh mayoritas pemain muda. Sebanyak 6 pemain berusia U21 diturunkan di FIFA Matchday kali ini. Hal tersebutlah yang membuat Remco Vicentini mengaku terkesan dengan performa para pemain muda Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut menganggap para pemain muda Timnas Indonesia berpeluang besar untuk mengikuti jejak rekan setimnya, yakni Eki Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot bermain di Eropa. Para pemain muda Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk berkarir di Eropa. Gaya permainan antara Eropa dan Indonesia berbeda. Mereka bisa bermain di Eropa, tetapi harus memahami terlebih dahulu gaya permainannya. Setiap kali di lapangan, pemain harus bertarung seperti laki-laki, ujar Remco Vicentini. Pecinta sepak bola tanah air tentunya berharap sejumlah nama pemain muda Timnas Indonesia dapat menyusul ketika rekannya berkarir di Eropa. Lantas siapa penggawa Timnas Indonesia yang layak untuk menyusul Eki, Witan, dan Elkan Bagot berkarir di Eropa menurut kalian? Sobat Garuda Space bisa tulis di kolom komentar ya. Para pengkritik Sintayong yang kini terbungkam. Pertama, Fahri Husaini. Ex-pelatih Persela Lamongan yang sudah didepak beberapa hari yang lalu, yakni Fahri Husaini, menjadi sosok yang kerap mengkritik Sintayong. Saat itu Fahri Husaini merasa berang karena Sintayong yang kerap kali mengkritik kondisi para pemain Timnas Indonesia U19 pada masa awal bekerja sebagai pelatih Timnas. Menurut Fahri Husaini, Sintayong ketika itu terlalu banyak ngoceh dan sering mengucapkan hal-hal negatif mengenai para pemain Indonesia kepada media. Padahal kata Fahri Husaini, ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu dibayar mahal oleh PSSI untuk membenahi para pemain Timnas, bukan untuk mengeluh atau mengumbarnya kepada media massa. Kedua, Haruna Sumitro. Salah satu anggota komite Exco PSSI, Haruna Sumitro, juga menjadi pihak yang pernah melontarkan kritik keras kepada Sintayong. Hal ini terutama karena Haruna merasa kesal dengan frasa percaya proses yang kerap digunakan untuk mendukung Sintayong. Menurut Haruna, hal yang terpenting dalam sepak bola adalah hasil, bukan proses. Hal itu sempat diutarakan oleh Haruna ketika Sintayong hanya bisa membawa Timnas Indonesia finish sebagai runner-up Piala AFF 2020. Ketiga, Indra Syafri. Ex-juru taktik Timnas U19 dan U23 yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, yakni Indra Syafri, pernah terdepak dari staf pelatih yang dikomandoi oleh Sintayong karena pergi tanpa pamit dari pemusatan latihan. Semenjak saat itu, hubungan antara Sintayong dengan Indra Syafri sempat renggang. Bahkan kedua belah pihak sempat berbalas kritik pedas di media. Salah satunya, Indra juga menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan itu banyak melontarkan alasan karena tak mampu memenuhi target PSSI. Namun belakangan hubungan antara keduanya sudah membaik. Konflik yang sempat memanas sudah berakhir bahagia.
tantangan berat pasukan Bima Sakti di kualifikasi Piala Asia U17. Pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti tengah mempersiapkan racikan terbaiknya guna menghadapi 4 tamu di Stadion Pekansari, yakni Guam, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Malaysia. Jalan terjal kemungkinan akan menghadang Arkan Kakak dan kawan-kawan pada kualifikasi Piala Asia U17 tersebut. Selain Guam yang tidak memiliki tradisi sepak bola apik di kawasan Asia, 3 negara lainnya berpotensi untuk menyulitkan laju Indonesia ke putaran final. Di atas kertas, Indonesia bisa mengatasi Guam. Yang menjadi permasalahannya adalah 3 negara lain. Selepas melawan Guam, UAE bakal menjadi lawan yang sesungguhnya. UAE punya riwayat cukup apik di Piala Asia U17. Meski tak selalu lolos putaran final, UAE bisa menembus babak gugur. Gaya main sepak bola fisik khas Jazirah Arab bakal menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda Asia. Selain dari UAE, gaya yang mirip juga akan dihadapi saat berhadapan dengan Palestina. Salah satu negara Asia Barat itu belum pernah menembus putaran final Piala Asia U17. Namun itu bisa menjadi pelejut semangat untuk menorehkan sejarah. Malaysia yang akan dihadapi di laga pamungkas juga berpotensi untuk memberi kejutan pahit bagi Timnas Indonesia U17. Malaysia pernah 5 kali menembus putaran final Piala Asia U17. Pembinaan usia muda negeri jiran juga kerap menghasilkan skuad yang menjadi penghalang Indonesia meraih gelar atau capaian bergengsi di ajang kelompok umur. Lantas bagaimana performa skuad Timnas U16 Indonesia racikan Bima Sakti? Akankah mampu meneruskan jejak seniornya dengan lolos ke putaran final Piala Asia? Mari kita tunggu untuk kejutannya.